Selamat pagi menjelang siang, siswa kelas 2C. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya Magi, Karen, Risa, Clarisha, Megan, Jocelyn, Devandi ya. Nah, di tahun yang baru ini saya berharap anak-anak lebih rajin. Nah ya, lebih fokus, lebih semangat belajarnya. Oke? Harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen yang mau memberikan materi di tahun yang baru. Kita harap anak-anak di kelas 2 ini lebih fokus. Berikan yang terbaik. Ya, yang sudah bagus di tahun 2021 lebih bagus lagi di tahun 2022. Baiklah, kita lanjut ya. Pembelajaran hari ini mengenai tempat hidup hewan dan tumbuhan. Ini topik baru, Nak. Ya, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 4 Januari tahun 2022, tahun yang baru di awal bulan. Nah, ya, masih di bulan Januari, awal lagi. Jadi, diharap hari ini harus semangat dong belajarnya. Ya, mau sukses, George, gampang. Just harus fokus. Ya, Nak? Oke, George, semangat. Kenzo. Iya, dok, harus senyum. Ya, kalau belajar senyum kan, Martin? Iya. Oke. Nah, di sini tempat hidup hewan dan tumbuhan. Kita mau mempelajari ada hewan darat, ada hewan air, kemudian ada hewan peternakan, ada hewan yang tinggal di hutan. Yuk kita pelajari dulu yuk. Tapi kita baca dulu ya deskripsinya. Mau? Oke, kita baca oleh siswa George Alexander. Silakan, Nak. George. Oke, George langsung aktifkan speakernya ya, Nak. Kamu telah belajar tentang penampakan alam terdiri dari daratan dan perairan. Daratan dan perairan menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup. Contoh makhluk hidup adalah hewan dan tumbuhan. Masih George ya, lanjut ya, Nak. Silakan. Ada hewan yang hidup di darat. Ada juga hewan yang hidup di air. Dan ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Begitu juga dengan tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada juga tumbuhan yang hidup di air. Iya, kata si George, ada hewan yang hidupnya di darat. Kemudian ada juga hidupnya di air. Ada lagi hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan apakah itu? Yuk kita pelajari dulu yuk, Jocelyn, Gevandi, Jaden, Chen. Nah, kita buka lagi lembarannya di halaman 42. Sudah? Tempat hidup hewan. Tempat hidup hewan dibaca oleh Raura. Silakan Raura. Aktifkan langsung mikrofonnya ya sayang. Iya, silakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan tempat hidup. Setiap hewan memiliki tempat hidup. Hewan memerlukan tempat hidup untuk tumbuh, mencari makanan, dan berkembang baik. No, berkembang biak. Nah ya, berkembang biak. Iya, thank you ya, Raura. Selanjutnya, sebentar ya, saya cari dulu. Apa ya selanjutnya? Luvita. Silakan Luvita. Tempat hidup. Dapatkah kamu menyebutkan
Tempat hidup hewan-hewan yang ada pada gambar. Nah, coba semuanya perhatikan ya, termasuk Lukita nih. Ini warna apa Lukita? Semut. Semut. Di mana tempat hidupnya, Nak? Tanah. Iya, dia hidupnya di tanah atau dia di dalam tanah ya. Suka membuat lubang di dalam tanah. Oke, ini adalah gambar apa Jocelyn? Genevieve Raulin, sit down ya nak. Genevieve, iya. Ini adalah gambar semut. Next ya Luvita. Lanjut, Luvita ini gambar apa? Cacing. Cacing tanah. Di mana hidupnya nak cacing ini? Tanah. Iya, di dalam tanah. Cacing ini sangat penting sekali loh peranannya. Karena bisa menyuburkan tanah. Sehingga tanamannya menjadi subur ya Luvita. Kemudian, hewan apakah ini Luvita? Sapi. Sapi. Di mana tempat hidupnya? Luvita? Darat. Di darat. Oke, benar sekali. Selanjutnya, gambar apakah ini? Angsa. Bebek. Bebek. Di mana hidupnya? Darat. Di darat juga. Selanjutnya, Kupu-kupu. di mana hidupnya nak? Udara. Di darat juga ya. Di darat. Oke, thank you ya, Luvita. Oke, selanjutnya Cambridge Colin. Di halaman 43, nak. Hewan yang hidup di darat. Silakan dibaca. Hewan yang hidup di daratan. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Hewan darat melakukan kegiatan di darat. Hewan darat ada yang hidup di peternakan hutan. Ada padang rumput kering dan dituntut. Oke, thank you ya, Kendrick. Kendrick, Miss minta tolong kalau belajar, carilah tempat yang nyaman, aman, dan tidak ada suara keributan ya. Karena kan kita sedang belajar, teman-temannya juga mendengarkan ya. Tolong sekali lagi next time kalau belajar dengan Miss, carilah ruangan yang nyaman sama kamu dan aman, tenang juga. Tidak ada suara-suara di tambahan dan suara kamu ya, Kendrick. Coba diulangi lagi ya. Saya mau diulangi yang baik. Tanika Fardani, silakan dibaca nak. Tanika, ya. Ya, Miss. Hewan yang hidup di darat. Ya. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Hewan darat melakukan kegiatannya di darat. Hewan darat ada yang hidup di peternakan, hutan, padang rumput kering, dan di kutub. Hewan darat di peternakan. Sapi, domba, dan kuda adalah contoh hewan darat. Sapi, domba, dan kuda berkembang biak dan mencari makan di padang rumput hijau. Sapi, domba, dan kuda juga dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Bebek dan ayam. Sebentar ya Tanika. Ini mau tanya dengan Tanika. Ini adalah hewan apa? Sapi. Domba. Ini adalah domba. Domba. Perhatikan semuanya ya nak, kelas 2C. Iya. Next Tanika, ini hewan apa Tanika? Kuda. Kuda. Oke, sekarang Miss mau tanya dengan Tanika. Dengarkan pertanyaannya ya. Coba kamu tahu nggak suara sapi bagaimana? Tahu, Miss? Bagaimana suara sapi? Mu. Oke, bagaimana suara
Domba, Saya nggak tahu Miss suaranya. siapa yang tahu suara domba? Selain Tanika, Tanika nggak tahu. Bisa bantu nggak temannya? Coba Valerino ya. Valerino, bagaimana suara domba, nak? Tahu nggak Valerino? Halo? Bagaimana suara domba, nak? Valerino? Oke. Ya, thank you ya. Good job. Sekarang Tanika. Bagaimana suara kuda, Tanika? Tanika juga nggak tahu. Bagaimana suaranya? Oke, pintar ya. Jadi, Tanika tadi sudah kasih tahu. Katanya hewan-hewan ini adalah hewan peternakan. Iya benar. Oke. Tanika, sapi makannya apa? Rumput, Miss. Rumput. Domba makannya apa? Rumput juga, Miss. Kuda makannya apa? Rumput juga, Miss. Oke, benar. Terima kasih ya. Jadi kalau misalnya hewan yang pemakan rumput, biasanya digunakan manusia ini untuk bantu pekerjaannya. Jadi sapi ini bisa dia membawa gerobak yang sangat besar. Ya, bantu pekerjaan manusia. Sama seperti kuda juga. Karena sangat kuat sekali tenaganya ini. Bisa lari kencang. Ya. Kemudian kalau sapi ini kan badannya besar. Jadi sapi sama kuda sangat membantu pekerjaan manusia. Nah, kalau domba bagaimana nih? Kalau domba ini walaupun dia nggak bisa bawa barang, tapi dia kulitnya ini, kulit si domba ini bisa dijadikan sebagai pakaian tekstil, baju, pakai jaket, nah ya, tekstil jaket bisa dari kulit si domba ini, gitu ya. Nah, kemudian selain kita bisa ambil manfaat dari si domba ini untuk sapi sama si kuda ini sebagai bantu pekerjaan manusia, kita bisa ambil dagingnya juga, daging sapi untuk konsumsi kita, kemudian daging domba juga bisa kita konsumsi. Nah, kemudian kulitnya ini bisa dijadikan sebagai alat musik loh. Nah, ya, misalnya alat musik apa yang menggunakan kulit masih sapi, ada namanya gendang ya atau tabu. Jadi banyak manfaatnya ya. Nah, kemudian jadi si sapi domba ini dia hidupnya itu di padang rumput yang hijau. Dia sangat dipelihara oleh manusia sebagai hewan ternak. Oke, selanjutnya ada lagi. Oke, dipanggil ya. Kita berikutnya. Langsung aktifkan speakernya ya, nak. Gevandi. Coba Gevandi. Bebek dan ayam juga termasuk hewan darat. Bebek dan ayam mencari makan dan berkembang biak di darat. Bebek dan ayam diternakan oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Oke, sekarang Gevandi dengarkan. Kamu tahu nggak suara ayam bagaimana? Oke, Pandi. Bagaimana suaranya? Suara ayam. Siapa yang mau bantu? Pandi. Oke, petok-petok. Iya, suaranya petok-petok ya. Bagaimana suara bebek? Pandi. Kuek, 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 kuek suaranya ya. Jadi si ayam sama si bebek ini sama juga digunakan manusia sebagai hewan ternak ya. Karena kita bisa ambil dagingnya, nah bisa ambil telurnya. Oke, siapa yang tadi pagi sarapannya menggunakan nasi dan telur? Coba saya mau lihat dulu. Tadi pagi siapa yang konsumsi makannya menggunakan nasi dan telur?
Laura. Siapa lagi? Martin. Atau nasi ayam boleh. Nggak ada yang sarapan? Oh ada. Kalau ada kok tangan dong. Ya jadi daging ayam atau telurnya itu sangat bermanfaat sekali ya. Iya itu sangat baik sekali. Nah kalau kita untuk konsumsi makanan kita ya. Jadi harus seimbang. Oke? Nah, itulah tadi beberapa hewan ternak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kalau hewan seperti ini paling daging sama telurnya aja, ya. Oke. Kita lanjut ya di halaman 44. Saya mau panggil selanjutnya adalah Rebecca. Rebecca. Silakan Rebecca Rachel. Ya, Miss. Iya. D. Hewan darat di hutan. Hewan apa saja yang ada pada gambar di bawah ini? Di manakah hewan-hewan tersebut hidup? Hewan-hewan tersebut adalah hewan darat yang hidup di hutan. Hutan adalah rumah bagi aneka hewan yang tumbuhan. Selain hewan-hewan tersebut, hewan yang hidup di hutan adalah lain orang hutan, beruang madu, gajah, dan berbagai jenis serangga. Ya. Sekali lagi ya Rebecca. Baca kembali. Aku orang hutan, rumahku ada di hutan. Ayo jagalah hutan agar rumahku tidak rusak. Oke, thank you ya Rebecca. Siapa yang pernah ke hutan? Melihat orang hutan? Pernah nggak melihat ini? Orang hutan? Pernah ya. Nah, jadi orang hutan ini tinggalnya di hutan. Ya, coba kamu lihat di buku kamu di halaman 44, sudah lengkap ya nak. Hewan darat yang tinggalnya di hutan. Apa-apa saja hewan tersebut? Banyak sekali sayang. Ada orang hutan, ada beruang madu, ada gajah, ada serangga-serangga hutan, dan banyak lagi lainnya. Jadi hutan itu adalah rumahnya untuk si hewan-hewan yang biasa tinggalnya di hutan. Sama seperti kamu kan punya rumah, kita punya rumah juga. Nah, mereka juga punya rumah, namanya hutan. Kalau kita kan tidak, kita punya rumah yang memang layak huni di kota, gitu kan. Nah, jadi kalau kamu main-main ke rumahnya mereka ini di hutan ini harus juga saling jaga kebersihan. Nggak boleh buang sampah sembarangan di hutan, nah, ya. Kemudian tidak boleh mencabut atau memetik tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan tersebut, ya, nggak boleh sembarangan. Kemudian apalagi ya, kita harus menjaga dan melestarikan. Kalau bisa kamu bantu ikut memberi bibit pohon atau tanaman yang masih kecil untuk tumbuh di hutan supaya mereka ini tetap lestari. Nah, masih cantik hutannya, masih hijau ya. Karena kalau hutan sampai dibakar oleh orang yang nggak bertanggung jawab, mereka ini akan sedih sekali kehilangan rumahnya yaitu hutan. Ya, mau tinggal di mana? Ya, jadi kita harus saling menjaga ya. Nah, berikut ini adalah hewan-hewan yang tinggalnya di hutan banyak sekali ya. Coba kita baca dulu satu persatu hewan apa saja. Mau tahu nggak hewannya? Mau ya? Coba saya panggil Martin Elton. Silakan Martin Elton. Ya. Ada Martin? Speakernya aktifkan nah. Martin Elton. Halo Martin. Oke, Miss cancel ya. Karena Miss nggak mau lama-lama loh. Martin Elton. Oke, saya cancel. Kamu dipanggil nggak menyahut ya. Valerie, Benola, saya ganti Valerie saja. Silakan Valerie. Iya, Miss. Iya, silakan dibaca.
Burung membuat sarang di atas pohon. Burung hinggap dari satu pohon ke pohon lain. Iya, ini ini adalah gambar burung cendrawasih. Burung ini hanya tinggal di hutan sayang. Nah ya, dia ini kebiasaannya adalah hinggap di pohon yang satu, hinggap lagi di pohon yang lain. Oke, selanjutnya apa lagi hewan berikutnya? Ular bersembunyi di balik ranting pohon atau lubang di tanah. Biasanya kalau di hutan banyak sekali ular. Tapi ular ini suka bersembunyi di mana? Di ranting pohon ya atau di lubang-lubang tanah. Oke. Selanjutnya, Valerie. Macan tutul biasanya beristirahat di dahan pohon. Iya, ada macan tutul. Ya, dia suka sekali istirahatnya di dahan-dahan pohon. Selanjutnya, Kera membuat sarang di atas pohon. Kera akan turun ke tanah untuk mencari makan. iya, ada kera. Keranya ini suka sekali ini ya ke atas ya pohon. Habis itu turun lagi dia ke pohon ya, suka lompat-lompat, tergantung-gantung. Di dalam bukan tersebut. Nah, banyak sekali kera ya. Nah, masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Mau tahu? Ini adalah salah satu hewan yang tinggal di hutan yaitu badak bercula satu. Pernah lihat ini enggak? Badak bercula satu. Ada ya, pernah ya. Nah, kalau kamu nggak pernah ke hutan, minimal kamu pernah ke kebun binatang di Medan, yang Medan Zoo namanya. Biasanya di Medan Zoo itu kebun binatang ada orang hutan. Kemudian ada burung cendrawasih pun ada, seperti ini di kebun binatang ya. Ular pasti ada. Kemudian ini juga ada dan ini juga ada. Kalau ini lihat badak kayaknya enggak ya. Dia di tempat daerahnya. Oke? Silakan dibaca kembali badak bercula satu oleh Chen Serika. Silakan Chen. Ayo Chen. Iya, Miss. Iya. Badak bercula satu di Indonesia lebih dikenal dengan badak Jawa. Badak bercula ini sangat rentan punah. Ya, dia sangat rentan punah, Chen. Lanjut ya, Chen. Habitatnya. Ya, Miss. Habitat badak bercula satu hanya ada di ujung kulon. Badak bercula satu merupakan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional Ujung Kulon. Iya, jadi kalau Chen mau jalan-jalan ke ujung kulon, pasti kamu ketemu dengan si badak ini. Nah ya, karena dia merupakan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional. Thank you, Chen. Selanjutnya, Crystal Teddy. Mau baca, nak? Hewan yang ada di hutan. Selanjutnya adalah harimau Sumatera. Yuk, Crystal Teddy dibaca kembali. Crystal Teddy. Halo. Ya, baca kembali ya. Silakan Crystal Teddy. Harimau. Ayo nak. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Kucing besar ini mampu hidup di hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan. Ya, kemudian sekitar 400
ekor harimau Sumatera tinggal di cagar alam dan Taman Nasional, sedangkan 200 250 ekor harimau Sumatera dipelihara di kebun binatang. Iya, terima kasih Kristal Teddy. Nah, bagi anak-anak kelas 1C yang mau nanti mau jalan-jalan ke kebun binatang, kalau melihat hewan yang ada di hutan ini nampak di kebun binatang itu, jangan terlalu dekat ya nak. Nah, kenapa? Dia itu termasuk binatang yang sangat buas. Nah, harus hati-hati jaga jarak ya. Yang penting kamu tahu, oh ini namanya harimau. Di mana dia ini? Ini berasal dari Sumatera, namanya harimau Sumatera. Nah, jumlahnya ini nggak banyak sayang, hanya beberapa ekor saja ya. Jadi kalau di hutan itu sekitar 400 ekor, nggak banyak ya, terbatas karena banyak dibunuh sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sisanya dikirim ke kebun binatang supaya kalau anak-anak ingin mencari ilmu bisa dilihat langsung. Jadi nggak harus ke hutan. Ada kok di kebun binatang ya. Misalnya untuk iptek boleh ya, untuk pelajaran ya, butuh untuk pelajaran juga boleh. Boleh singgah ke kebun binatang untuk melihat si hewan ini langsung. Hanya saja harus waspada atau hati-hati karena ini adalah hewan yang sangat buas sekali. Jadi nggak boleh dekat-dekat ya, nggak boleh iseng-iseng. Oke? Nah selanjutnya ada lagi hewan yang ada di hutan. Pernah nggak melihat burung ini? Jarang ya. Coba saya panggil Maggie. Ada Maggie? Iya, silakan Maggie. Iya, Miss. Iya. Lanjut, kangkong badak. Kangkong badak. Oke, burung rangkong. Burung rangkong badak berukuran sangat besar. Yaitu 110 sampai 127 cm. Burung rangkong. Burung rangkong kehilangan tempat tinggal akibat eksploitasi hutan yang berkurang. Ya, jadi hutan itu dibilang tadi adalah tempat tinggal hewan asli ya, yang ada di hutan. Jika hutannya diganggu, dieksploitasi oleh manusia yang bertanggung jawab, mereka ini kehilangan rumahnya, ya kan? Pasti kehilangan makanannya juga. Akhirnya apa? Akhirnya jumlahnya makin sedikit dan hampir punah, hampir hilang. Ya. Oke, selanjutnya adalah orang hutan ya. Coba saya panggil Lupita. Silakan Lupita baca kembali. Ada Lupita? Ya. Orang hutan. Orang hutan. Bagaimana ciri-cirinya? Silakan dibaca Lupita. Ciri-ciri orang hutan. 1. Memiliki tubuh yang gemuk dan besar. 2. Berleher besar dengan lengan yang panjang dan kuat. Kemudian ciri-ciri orang hutan. 3. Kaki yang pendek dan tertunduk. 4. Tidak mempunyai ekor. 5. Tubuh orang hutan diselimuti rambut merah kecoklatan. 6. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. nah, jadi orang hutan ini nak tidak ada ekornya. Beda sama kera ya. Orang hutan tidak mempunyai ekor. Kemudian
Lehernya itu besar, kemudian lengannya sangat panjang dan kuat, ya. Ini juga wajib kita lindungin. Oke. Terima kasih Luvita. Selanjutnya Jennifer Cesaro. Jennifer Cesaro. Silakan Jennifer. Gajah. Hewan yang ada di hutan. Silakan Jennifer. Hampir seluruh bagian tubuh dari hewan ini memiliki ukuran besar. Mempunyai belalai panjang. Belalai gajah berfungsi untuk Ciri-ciri gajah yang pertama apa, Nak? Mempunyai belalai panjang. Belalai gajah berfungsi untuk halo. Bernapas untuk makan itu dengan memasukkan makanan ke dalam mulut. Untuk minum, untuk membersihkan diri dari debu, untuk mengangkat, berkomunikasi sebagai alat pelindungan dan sebagai alat pendengaran. Ya, jadi belalainya ini kan sangat panjang, karena nah fungsinya untuk membantu si gajah ini memasukkan makanannya ke dalam mulut. Kemudian untuk minum juga, ya. Kemudian untuk berkomunikasi sesama si hewan gajah. Oke, thank you ya, Jennifer. Selanjutnya, coba Miss panggil lagi. Kenisha Devlin Chow. Kenisha, silakan Kenisha. Ya, Miss. Ukuran telinga yang besar, fungsi telinga adalah untuk proses pendinginan. Iya, jadi fungsi telinga pada si gajah untuk proses pendinginan. Thank you ya, Kenisha. Selanjutnya Tanika. Silakan Tanika. Ya, Miss. 2 ukur. Jambul kuning. 2. Kakak tua jambul kuning. Oke. Dek. Ya, Miss. Kakak tua merupakan jenis burung hias yang memiliki bulu indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Kakak tua salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus. Burung kakak tua umumnya berusia panjang hingga mencapai 60 tahun, bahkan bisa lebih. Nah, perhatikan dulu ya Tanika, masih on-kan dulu speakernya ya. Jadi, umurnya si kakak tua ini bisa sampai 60 tahun loh. Nah, ya, karena kakak tua ini juga punya kecerdasan yang sangat tinggi. Oke, suaranya bagaimana? Sangat nyaring sekali. Dia pintar nyanyi. Ya. Oke, selanjutnya adalah hewan apa lagi? Rusa. Silakan Tanika. Ini ada gambar rusa ya. Ini dia rusanya. Oke. Silakan dibaca dulu keterangannya. Rusa memiliki tubuh yang besar. Rusa memiliki 3 tanduk. Rusa memiliki tanduk bercabang 3. Iya, tanduknya bercabang 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Memiliki kecepatan berlari. Berarti nggak kalah dengan ini ya, kuda ya. Masih dengan Tanika ya. Lanjut. Komodo. Komodo adalah hewan kadal terbesar di dunia. Komodo memiliki panjang 2-3 meter. Komodo memiliki sebutan lain, yaitu biawak komodo. Iya, biawak komodo panjangnya 2-3
3